Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Demikianlah sabda Tuhan. Putra Manusia datang pada saat yang tidak kita duga-duga. Bapak, Ibu, saudari-saudaraku terkasih di dalam Kristus, kita mulai masa Adventus dengan menyalakan lilin Advent. Selama 4 minggu ada 4 lilin, dan saat ini kita nyalakan lilin yang pertama sebagai simbol terang bagi persekutuan, bagi persatuan kita, lilin harapan, lilin kegembiraan, dan lilin kerinduan akan Dia, Tuhan, datang di tengah-tengah kita. Saudari-saudaraku terkasih, kiranya di dalam hidup hati kita ada nyala, ada terang yang kita terima dari Dia yang datang. Kita bergembira mau memperingati hari kelahirannya ketika Ia lahir di kandang Bethlehem. Tetapi saudari-saudaraku terkasih, kita diajak untuk menerima Dia yang datang dengan penuh pengharapan. Dia datang setiap saat ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa hidup kita, baik yang sedih maupun yang menakutkan, mencemaskan, ataupun yang menggembirakan, yang memberikan kepada kita kekuatan. Dia datang memberikan terang bagi kita sekalian. Ketika kita merayakan sakramen-sakramen, kita dalam doa, dalam perayaan Ekaristi, Dia datang, Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ingat, saudari-saudaraku, lewat bacaan-bacaan hari ini, kita diingatkan, diajak untuk menerima Dia yang datang secara tiba-tiba. Dia datang dan kita percaya pada akhir zaman dalam kemuliaan. Ia yang telah menebus, Ia menyelesaikan semuanya. Ia datang sebagai hakim bagi kita yang setia dalam iman. Ia pun datang sebagai pembela, sebagai sahabat,
bagi kita yang menyerahkan diri, kita yang dalam tantangan kehidupan, kita tetap dekat dengan Tuhan sendiri dalam keyakinan dan juga dalam perbuatan dan sikap-sikap kita. Ibu, Bapak, saudari-saudaraku terkasih, pengalaman Advent bukan sebatas upacara atau menyalakan lilin simbol. Tetapi lilin-lilin itu hendaknya bersinar dalam kehidupan hati kita. Ketika kita mendengar bacaan pertama, Yesaya mengungkapkan di mana Israel sebagai umat pilihan Allah dan dalam situasi politik, situasi yang menakutkan, mencemaskan, banyak-banyak raja bangsa-bangsa yang hendak mencaplok, hendak menghancurkannya. Tetapi Yesaya mengungkapkan, bangsa-bangsa datang ke gunung Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan dan belajar jalan-jalan Tuhan. Mau mengungkapkan kepada kita, Tuhan yang melindungi umat pilihannya. Tuhan yang terbuka untuk semua orang. Entah itu keyakinan berbeda, entah itu latar belakang berbeda. Tuhan tanpa sekat. Ia memberikan kepada mereka, kepada kita semua, terang, cahaya. Kiranya kita yang berjumpa dengan Tuhan, Ia yang datang di tengah-tengah kita, membuat kita mampu, berani, dan terbuka hati, belajar darinya, jalan-jalannya yang Ia berikan kepada kita, dan mau berjalan bersamanya dalam terang, sebagaimana diungkapkan oleh Yesaya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, umat paroki Santo Albertus, kiranya Anda dan saya, kita di paroki ini, dalam perayaan Advent ini dan pengalaman selama 4 minggu, menguatkan kita untuk terus berjalan dalam terang Tuhan, bukannya sembunyi diri dalam kegelapan. Lewat surat Santo Paulus yang kita dengar hari ini, kenakanlah perlengkapan senjata terang, yakni Tuhan sendiri. Lepaskanlah, tanggalkanlah kegelapan-kegelapan itu, perbuatan-perbuatan gelap. Saudari-saudaraku terkasih, ajakan Santo Paulus ini memberikan kepada kita dalam pengalaman iman di masa Advent ini untuk dengan tabah melihat di mana ketika kita sebagai umat dalam persekutuan mengalami keretakan, mengalami perpecahan, mengalami di sudut-sudut hati kita, ataupun setiap perjumpaan kita, ada saja kegelapan yang menghalang kita untuk lebih dekat, untuk saling menyapa. Disinilah pengalaman terang. Tuhan sumber terang memberikan kepada kita kegembiraan hati, asalkan kita mau membuat perubahan dari dalam, perubahan sikap hati kita. Dalam Injil yang kita dengar hari ini, Yesus memberikan kepada kita, Ia datang tiba-tiba, menakutkan, mencemaskan. Tetapi saudara-saudari, Tuhan bukan mengancam kita dengan menakut-nakuti kita, tetapi warta gembira. Warta kegembiraan ini yang Ia perlihatkan bagi yang setia, yang tetap tabah, walaupun begitu banyak tantangan dan kesulitan hidup, Ia tetap datang dan menyapa kita. Ia tetap memilih kita yang setia dan mengambil kita, menerima kita. Yang tidak setia ditinggalkan. Apapun situasi kita, seringkali kita sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk dengan urusan-urusan kita. Sebagaimana diungkapkan dalam zaman Nuh dan zaman ketika
putra manusia ada di tengah-tengah manusia. Banyak manusia, banyak orang yang sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Memang seharusnya begitu, tetapi seringkali lupa akan nilai-nilai, akan kepentingan-kepentingan dari Tuhan sendiri yang hendaknya ia sadari, ia hayati dan bawa. Entah itu dalam lingkup rumah tangga, lingkup saudara-saudari sekitar, dan juga lingkup di mana kita berada dan bertugas. Tidak mudah, karena seringkali kita manusia lebih senang berada dalam kegelapan daripada terang. Yesus memberikan kepada kita, saudara-saudari, bukannya rasa kaget atau rasa takut, tetapi ia yang datang tidak terduga-duga. Ia sudah datang lebih dulu sebagai penebus, pembebas kita. Dan ia tetap membimbing kita dalam rohnya. Kita menyadari ini semua. Dan kiranya semakin dekat menerima Tuhan sendiri yang menyapa kita lewat caranya. Bukan cara saya atau cara Anda. Cara dari Tuhan sendiri yang seringkali mengagetkan kita, tetapi membuat kita tulus hati, rendah hati, membuka diri kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mengakhiri refleksi Advent pertama ini, ada satu cerita legenda, seorang oma, seorang ibu, yang bermimpi hendak menerima Tuhan Yesus yang datang mengunjungi dia. Ia mempersiapkan hati semuanya. Entah itu dengan memasak, dengan memoles, menata rumahnya. Dan esok harinya ia menunggu kedatangan Tuhan yang berjanji akan bertamu di rumahnya. Tetapi yang datang, seorang ibu yang miskin, yang meminta pertolongan, bantuan. Ia mengatakan, hari ini tidak bisa. Saya mau bertemu dengan orang yang penting, yang menyita waktuku. Orang yang punya arti bagi saya, bukan engkau, ibu yang miskin. Dan ibu itu diusir pulang. Kemudian datang seorang tetangga kerabatnya, yang membutuhkan bantuan. Tetapi jawaban yang sama. Saya lagi menunggu, menantikan kehadiran seorang yang penting untuk hidup saya. Yang saya tata dalam rumah saya, situasi yang enak, yang bagus untuk kedatangan orang penting itu. Engkau tetanggaku, saya tidak senang untuk mendengar ocehan ataupun kata-katamu, keluhan-keluhanmu, nanti lain kali saja. Ibu itu pun pulang, tetangga itu pun pulang. Datang seorang anak sekolah, sang anak kecil yang meminta bantuan ibu itu. Ia disuruh pulang oleh gurunya, karena buku catatannya sudah habis, harus dibelikan buku baru. Dan meminta bantuan dari ibu itu. Ibu itu mengatakan, saya menunggu menantikan orang penting. Saya tidak membutuhkan anakku yang kecil. Ada orang yang lebih besar, yang lebih penting yang saya tunggu. Anak itu pun pulang. Sampai sore, Tuhan Yesus tidak datang. Ketika malam, ia dalam keluhan, Tuhan datang dalam mimpinya. Dan dia mengungkapkan unek-unek. Karena ia telah mempersiapkan semuanya, Tuhan tidak datang. Tetapi Tuhan memberikan, aku datang. Aku hadir lewat orang yang miskin, yang meminta bantuan. Tetapi Anda lebih mementingkan orang yang lebih penting buat hidup Anda. Aku datang lewat tetangga yang mengungkapkan keluhan-keluhan. Tetapi telinga Anda lebih senang mendengarkan pujian, lebih senang mendengarkan kata-kata hiburan dari orang penting.
Aku datang lewat si anak kecil yang membawa buku yang telah habis tulisannya. Tetapi Anda, hatimu bagaikan buku yang tertutup, buku yang belum terbuka, tanpa ada tulisan dan catatan. Buku si anak kecil itu penuh catatan kasih dari Tuhan yang Ia berikan kepada setiap orang yang kecil, yang lemah dan miskin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kiranya Advent bagi kita, menantikan kedatangan Tuhan, sungguh-sungguh membuat kita menjadi terang bagi yang miskin, yang lemah, ataupun yang kita anggap tidak penting. Mereka adalah pembawa cahaya terang dari Tuhan sendiri yang datang. Amin.